Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Membangun Peradaban. Di episode sebelumnya kita ngobrol tentang doa. Kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana. Doa bukan hanya meminta Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan, doa juga bisa menjadi jalan bagi kita untuk memperbaiki diri. Nah, hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan lanjutan. Jika saya berubah menjadi lebih baik, apa pengaruhnya bagi orang lain? Mungkin kita berpikir, ya itu kan urusan saya. Tapi coba kita lihat lebih dekat Bapak Ibu. Coba kita bayangkan satu keluarga, ayah pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Jika ia membawa kemarahan, suasana rumah bisa ikut berubah. Anak-anak ikut merasakan, istri ikut merasakan. Sebaliknya, jika dia belajar mengendalikan emosi, berbicara dengan tenang, suasana rumah juga berubah. Menariknya, satu orang bisa mempengaruhi satu rumah. Bayangkan kita berada di sebuah ruangan. Ada satu orang yang selalu marah. Ketika bertemu dengan orang lain, dia tersenyum, mendengarkan, tidak mudah marah. Biasanya orang-orang di sekitar kita juga merasakan nyaman. Sekarang bayangkan sebaliknya. Ada satu orang yang selalu mencela, selalu marah, selalu mencari kesalahan. Lama-lama suasana seluruh ruangan ikut berubah. Ini artinya apa? Akhlak seseorang tidak pernah benar-benar hanya menjadi urusan pribadi. Ia punya pengaruh sosial. Jika satu orang berubah, keluarganya mulai merasakan. Jika satu keluarga berubah, lingkungannya juga mulai merasakan. Jika banyak keluarga berubah, masyarakat mulai merasakan. Jadi apa? Perubahan sosial tidak selalu dimulai dari sebuah gedung pemerintahan. Bisa dimulai dari rumah, dari cara seseorang ayah berbicara kepada anaknya, dari cara seorang ibu mendidik, dari cara seorang anak menghormati orang tuanya, dari cara tetangga saling membantu. Tarbiyat diarahkan bukan hanya untuk membentuk individu yang saleh secara pribadi, tetapi juga manusia yang memiliki kepedulian kepada sesama. Nilai seperti kejujuran, kasih sayang, pengorbanan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti pada diri sendiri. Nilai itu harus terwujud dalam kehidupan sosial. Karena itu, pembinaan individu dan pembangunan masyarakat dipandang saling berkaitan. Manusia yang baik diharapkan menjadi sumber kebaikan bagi lingkungannya. Terkadang kita berpikir, jika saya sudah menjadi ketua, baru saya bisa berbuat sesuatu. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa mulai sekarang. Jika kita menjadi anggota biasa, kita bisa membantu. Jika kita menjadi pelajar, kita bisa menjadi teladan. Jika kita menjadi pekerja, kita bisa bekerja dengan jujur. Jika kita menjadi orang tua, kita bisa mendidik anak. Tidak perlu menunggu punya jabatan karena pengaruh tidak selalu datang dari posisi. Terkadang pengaruh datang dari keteladanan. Nah, sekarang coba kita tanyakan pada diri sendiri. Jika orang-orang di sekitar kita meniru perilaku kita, apa yang akan mereka tiru? Apakah cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita menghadapi masalah, cara kita memperlakukan orang yang berbeda dengan cara kita? Pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi jawabannya bisa membuat kita bercermin. Baiklah Bapak Ibu, saya memberikan PR minggu ini. Selama 7 hari ke depan, coba lakukan sesuatu kebaikan yang bermanfaat yang dirasakan orang lain. Contohnya, tidak perlu besar, yaitu dengan membantu orang tua, mendengarkan teman, membantu tetangga, menjadi lebih sabar kepada keluarga, atau menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Kemudian lihat apakah kebaikan kecil itu menghasilkan kebaikan yang lain. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh masyarakat, tetapi kita bisa mengubah cara kita memperlakukan satu orang, dan satu orang itu mungkin memperlakukan orang lain dengan lebih baik.
lalu kebaikan itu akan terus berjalan. Begitulah perubahan sosial dimulai dari satu orang, kemudian keluarga, kemudian lingkungan, kemudian masyarakat, yang akhirnya peradaban. Insya Allah di episode berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih besar, yaitu jika individu-individu yang baik sudah berkumpul, bagaimana mereka bekerja sama tanpa menghilangkan arah? Disitulah kita akan mulai membahas organisasi sebagai alat untuk mengubah kebaikan individu menjadi kekuatan bersama. Terima kasih sudah menemani saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bukan hanya orang-orang yang baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.